Terlebih dulu saya memperkenalkan diri ya. Ya, saya Ainul Yakin, keponakan yang tertua dari Cak Nur ya. Yang sampai sekarang itu menempati rumah kelahiran Cak Nur ya, itu tadi yang jenengan lihat itu adalah rumah kelahirannya yang sekarang saya tempati gitu. Jadi emang sangat wajar kalau misalnya jenengan itu tanya kepada saya, karena setiap kali Cak Nur itu datang ke Jombang itu mesti bermalamnya di rumah itu. Jadi saya tahu persis tentang karakteristik maupun kepribadian Cak Nur itu dalam segi kehidupannya kalau pulang kampung ya. Memang Cak Nur itu adalah sosok yang kontroversial ya, terutama pada saat mencetuskan ya banyak lah ya hal-hal yang dicetuskan Cak Nur, termasuk apa itu namanya Islam Yes, Partai Islam Nuan, itu salah satunya yang menjadi polemik di masyarakat. Dan memang itu salah satu wujud dari pemikiran beliau, termasuk salah satunya itu adalah pluralisme. Sebenarnya lebih tepatnya itu bukan pluralisme ya, tapi humanisme. Jadi Cak Nur itu bisa bergaul pada siapa saja dan level mana saja, Cak Nur itu bisa. Itu dilihat dari kesehariannya. Kalau misalnya pada saat pulang kampung, kita lihat dari yang sangat sederhana aja. Kalau pada saat beliau pulang kampung, itu pertama kali yang dia tanyakan itu adalah orang-orang tua ya, orang-orang tua yang dalam sosial ekonomi itu mungkin dalam level yang bawah, itu yang dia tanyakan. Kemudian juga beliau itu bisa menghargai dari pemikiran-pemikiran agama lain. Itu terbukti dari pada saat kalau beliau datang itu juga dari tokoh-tokoh agama non-Islam itu datang, juga termasuk sharing dalam hal ya mungkin nilai-nilai agama atau ajaran-ajaran agama. Salah satu buktinya lagi bahwa Cak Nur itu termasuk tokoh yang bisa dikatakan lintas agama. Itu kalau nggak salah dulu ada kunjungan tamu dari, saya kurang tahu universitasnya apa, tapi yang jelas itu dari pendidikan pastur. Jadi ada serombongan calon-calon pastur yang dikawal oleh dosen beliau itu datang ke tempat saya, ke rumah itu. Dia hanya sekedar menanyakan sosok Cak Nur itu kayak apa sih gitu. Kok di lingkup agama Nasrani itu juga sangat dikenal gitu. Terus juga ingin mengetahui latar belakang keluarga Cak Nur itu bagaimana, apakah fanatik, apakah moderat dan lain sebagainya, itu dia tanyakan. Nah, selama yang saya tahu memang termasuk Mbah Majid itu kan ayahandanya Cak Nur, ya mbah saya itu adalah juga orang yang sangat menghargai pendapat. Saya menghargai pendapat dari siapapun, baik itu pendapat dari orang yang tidak seide maupun pendapat dari agama non-Islam, mereka tampung. Jadi belajar dari situ saya bisa tahu bahwa Cak Nur itu benar-benar orang pertama kali mencetuskan pluralisme atau humanisme itu Mbak. Nah, untuk prinsip-prinsipnya beliau untuk keluarga itu seperti apa? Yang jelas Cak Nur itu orang yang sangat konsisten dalam hal menanamkan kesederhanaan, Mbak ya. Kesederhanaan. Sekali lagi Cak Nur itu kesederhanaan. Jadi Cak Nur itu sama sekali, ya kembali lagi, contoh kecil yang saya tahu selama beliau datang ke Mojaanyar itu tidak pernah menuntut sesuatu yang katakanlah yang berlebihan. Jadi apa yang kita ada yaitu yang kita berikan, dan mereka sama sekali tidak pernah menolak. Kalau misalnya datang dari ada acara katakanlah di Jawa Timur, baik itu katakanlah di Surabaya atau di Malang dan sebagainya, pasti beliau akan menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah dan bermalam. Untuk asistennya atau katakanlah pengawal dan sebagainya, dipersilakan untuk tidur di hotel. Tapi Cak Nur sendiri tidak berkenan, tapi selalu tidur di sini. Iya, itu adalah salah satu bentuk kesederhanaan beliau. Jadi kalau saya pada saat itu saya masih, ya ekonomi saya masih belum terlalu bagus ya. Saya hanya punya mobil
kalau nggak salah itu Haijet ya, Haijet 1000 tahun 83 yang katakanlah apa ya kurang bagus begitu. Itu Cak Nur mau saya sewakan mobil untuk mengantar beliau ke Surabaya, nggak berkenan. Wis nggak mobil main nggak apa-apa. Loh nggak ada AC-nya loh ya, nggak apa-apa sini aja. Dia sangat menikmati. Dan itu juga ditanamkan kepada anak-anaknya. Juga mereka itu dalam kehidupannya itu sangat sederhana dalam level beliau ya, dalam level beliau. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sekelas dengan beliau, yang seangkatan dengan beliau, Cak Nur itu jauh lebih miskin dalam tanda kutip. Nah, miskin. Nah, dengan kesederhanaan itulah dia itu sangat menikmati kehidupan itu Mbak. Nah, kebiasaan beliau yang selalu beliau lakukan ketika pulang itu nopo Pak? Nah, kebiasaan beliau kalau setiap beliau pulang, pertama itu jalan-jalan pagi ya Mbak ya. Misalnya katakanlah sore gitu datang, besok itu pagi-pagi setelah sholat subuh dia itu jalan-jalan pagi ya ke sini melihat sawah-sawah, kemudian masuk ke gang-gang di kampung situ, menemui teman-teman masa kecilnya. Menemui teman-teman masa kecilnya. Itu ngobrol itu sampai siang, sampai jam-jam 9. Sampai saya itu mencari-cari kemana saya ini, waktunya sarapan. Beliau belum sarapan karena ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Kadang-kadang ya ketemu di pinggir sungai, kadang-kadang ketemu di sawah gitu. Dan ada teman di situ di sebelah mana ya? Di sebelah kiri rumah saya tadi itu ada teman seangkatan beliau waktu SDMI di Baring. Itu biasanya dengan beliau jalan-jalannya. Itu ya. Tapi beliau masih wonten sekarang, masih ada. Temennya itu masih ada. Masih ada ya, teman beliau waktu pondok di Kerjoso gitu. Dan juga waktu di SD masih ada. Terus kenangan kalian jenengan yang tidak dilupakan sampai sekarang bersama Cak Nur itu nopo? Satu momen ya? Iya, satu momen yang tidak terlupakan dengan beliau. Ya, memang banyak sih Mbak ya sebenarnya. Karena memang saya itu termasuk salah satu keponakan yang ada di sini satu-satunya. Jadi istilahnya itu kalau ada apa-apa Cak Nur itu mesti konsultasi dengan saya. Termasuk salah satunya momen yang tidak bisa saya lupakan dengan Cak Nur itu saya dipercaya. Saya dipercaya untuk menangani proyek beliau madrasah yang ada di depan saya itu. Itu adalah proyek bantuan dari Belanda. Hibah ya, hibah. Itu saya langsung diminta untuk menangani proyek itu. Tahun 1999 itu proyek itu senilai 357 juta pada saat itu. Kalau sekarang sudah miliar ya, sudah miliar. Itu adalah salah satu kenangan saya yang nggak terlupakan. Karena apa? Karena background saya bukan di situ, tapi saya dipercaya. Tapi alhamdulillah selama kurun waktu ya 1 tahun, proyek itu selesai tanpa ada masalah sedikit pun. Nah, jadi memang saya pada saat itu diwanti-wanti sama Cak Nur. Kalau kamu membelanja apapun yang terkait dengan proyek ini, kamu harus bisa membuktikan berapa harganya, jumlahnya berapa, dan internal property. Itu adalah prinsip Cak Nur. Jadi memang benar-benar orang yang disiplin dan benar-benar orang yang jujur dan bertanggung jawab. Begitu Cak Nur itu. Nah, peninggalan beliau yang masih tersimpan di rumah sini itu nopo kados buku-bukunya atau Cak Nur itu tidak ada Mbak, tidak meninggalkan buku-buku di sini karena buku-buku Cak Nur itu semuanya tersimpan di Jakarta ya. Justru malah beberapa kitab kuno, kitab kuning ya punyanya Mbah Majid itu dibawa sama beliau ke Jakarta ya. Ini dibawa ke beliau karena ya istilahnya diselamatkan lah, karena kan sudah banyak yang rusak ya, banyak yang dipangan rotor atau apa itu gitu. Jadi begitu Cak Nur lihat-lihat peninggalan kitab ayahandanya itu, mesti kita gawone tak simpen di kono gitu. Cuman saya memang punya buku-bukunya Cak Nur, termasuk salah satunya apa itu namanya
autobiografinya juga ada. Cuman itu kan apa itu namanya, ada baru ya, buku baru, bukan yang lama gitu Mbak.